Selection tool ini berfungsi untuk menseleksi objek. Jadi kita dapat mengklik atau memilih tiap objek. Dan jika kita ingin menseleksi lebih dari satu objek, kita dapat menahan tombol Shift, lalu klik objek lainnya. Otomatis, objek yang kita seleksi akan terpilih secara bersamaan. Setelah kalian seleksi objek yang kalian inginkan, kalian juga dapat memindahkan posisi pada objek ini dengan cara klik tahan salah satu objek, lalu kalian geser kemanapun yang kalian inginkan. Dan pada selection tools ini, yang paling membedakan dari direct selection tool adalah akan muncul yang disebut dengan bounding box. Bounding box ini adalah ke-8 kotak putih kecil yang ada pada keempat sudut dan 4 sisi. Yang dimana ke-8 kotak putih ini berfungsi untuk membesar kecilkan objek kalian. Jadi jika kalian klik tahan pada kotak putih di atas dan kalian geser atas dan bawah, otomatis objek kalian akan lebih mengecil dari atas ataupun lebih meninggi ke atas. Namun, kalian harus berhati-hati jika objek kalian ini berupa foto ataupun gambar, kalian tidak boleh membesar kecilkannya secara sembarang. Karena jika kalian membesar kecilkannya secara sembarang, gambar kalian akan terkesan gepeng. Jadi, yang harus kalian lakukan adalah pada saat membesar kecilkan objek ataupun foto, namun kalian tetap ingin objek tersebut presisi, kalian tahan tombol Shift. Lalu kalian besar kecilkan, otomatis objek tersebut atau foto ataupun gambar akan tetap terjaga ukurannya secara presisi. Selanjutnya, jika selection tools kalian geser pada sudut bounding box agak keluar, otomatis selection tools kalian akan berubah menjadi panah melengkung. Ini berfungsi untuk kalian rotasi atau rubah putarannya sesuai dengan keinginan kalian. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan Direct Selection Tool. Pada Direct Selection Tool atau panah berwarna putih ini, jika kita menseleksi atau kita klik pada salah satu objek yang sudah kita buat, di sini yang paling membedakan adalah tidak munculnya bounding box. Jadi, di sini yang muncul hanyalah pad dan juga anchor. Pad itu adalah garis-garis berwarna biru ini, sedangkan anchor point adalah sudut-sudut pada objek yang kita buat. Karena objek yang saya buat ini adalah kotak, jadi kotak memiliki 4 buah titik anchor. Jika kita memilih salah satu sudut, lalu kita klik tahan, otomatis titik yang kita seleksi tadi akan bergeser sesuai dengan kemauan kita. Dan jika kita klik pada bagian pad, otomatis kita akan bisa menggeser garis atau pad pada objek kita ini secara bebas sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini dapat kita lihat objek yang kita buat pada awalnya akan berwarna hitam dan putih saja. Dan bagaimana cara merubah warnanya? Yang pertama harus kita ketahui, setiap objek terdiri dari 2 bagian, yaitu fill dan juga stroke. Fill itu adalah bagian tengah dari objek kita atau bagian isi dari objek kita, sedangkan stroke adalah bagian luar atau outline dari objek yang kita buat. Untuk merubah warnanya, kita dapat klik pada bagian control panel atas. Di sini akan tersedia kotak berwarna putih dan kotak seperti frame atau outline berwarna hitam. Kita dapat klik pada bagian fill untuk mengganti warna sesuai dengan warna yang kita pilih. Dan pada bagian stroke kita juga dapat klik untuk memunculkan panel pilihan warna yang dapat kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin beberapa dari kalian tidak akan terlalu kelihatan warna yang kalian pilih pada bagian outline. Untuk membuatnya lebih tebal, kalian dapat klik tombol stroke di bagian kanannya, lalu klik atas ataupun bawah untuk menebalkan ataupun menipiskan garisnya.
Dan jika pada saat pembuatan objek, kita tidak ingin menggunakan fill ataupun kita tidak ingin menggunakan stroke, kita dapat menghilangkan warnanya dengan cara pilih pada bagian kiri pojok atas pada panel warna tersebut, dan kita pilih yang kotak warna putih dengan coretan merah untuk menghilangkan warna pada stroke. Begitu juga jika kita ingin menghilangkan warna pada bagian fill. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bahwa objek utama yang kita buat itu sebenarnya adalah pad-nya. Fill dan stroke itu hanyalah warna. Jadi kita bebas jika kita ingin hanya membuat outline saja pada objek ataupun hanya fill saja pada objek yang kita buat. Saya akan menjelaskan tentang teknik dalam menduplikat objek yang kalian buat. Jika teman-teman sudah mengetahui teknik yang umum, yaitu Ctrl+C dan Ctrl+V, teknik yang biasa kalian gunakan ini akan membuat objek yang kalian pilih pada posisi manapun, dia akan langsung menduplikasi pada bagian tengah dari layar kalian. Ini sama halnya seperti kalian menduplikasi objek kalian, lalu memunculkannya lagi pada bagian tengah layar. Sedangkan, jika kalian menggunakan teknik lainnya, seperti halnya pass in front ataupun pass in back, sesuai dengan namanya. Ketika kalian memilih pass in front, objek yang muncul akan tetap pada bagian yang sama, tapi dia akan muncul di atas objek kalian. Saya akan copy. Sebelum saya pass in front, saya rubah warnanya menjadi warna kuning. Jadi ketika saya pass in front, objek yang tercopy tadi tetap berwarna hijau dan dia berada pada atas objek yang berwarna kuning. Begitu juga jika saya ingin menerapkan pass in back. Ketika saya copy objek yang berwarna kuning ini, lalu saya rubah objek ini menjadi biru, lalu saya klik pass in back, otomatis objek yang berwarna kuning tadi berada pada bagian bawah objek berwarna biru. Jadi kesimpulannya adalah, jika kalian ingin menduplikasi objek yang kalian pilih, namun tetap pada tempat yang sama, kalian dapat memilih dengan pass in front ataupun pass in back. Atau shortcutnya Ctrl+F ataupun Ctrl+B. Namun seringkali pada saat kita ingin menduplikasi sebuah objek, kita hanya ingin menduplikasinya secara bebas, tanpa harus memperhatikan objek tersebut ada di atas ataupun di bawah objek yang sama. Kita cukup menahan tombol Alt, atau untuk teman-teman yang menggunakan Macintosh, kalian dapat klik tombol Option untuk menduplikasi objek yang kalian pilih, dan cukup klik tahan pada mouse kalian dan geser objek tersebut secara bebas. Otomatis objek tersebut akan terduplikasi secara banyak. Selanjutnya, kita akan membersihkan lagi artboard kita ini dengan cara klik menu select di atas, dan kita pilih all untuk menseleksi keseluruhan objek yang ada pada artboard kita. Lalu kita dapat klik tombol delete untuk menghapus keseluruhan objek yang sudah kita buat tadi.